apa yang akan terjadi gitu ya jika dia yang lebih dulu meninggal. Nah, si dokter itu diem gitu ya. Terus menjawab, ya itu akan sangat buruk gitu ya bagi istrinya yang malang. Dia pasti akan lebih lebih sangat menderita gitu. Dan si Frank pun ngebales gitu ya. Lihat kan gitu ya. Kamu tuh telah menyelamatkan diri kamu gitu ya dari semua penderitaan itu. Maksudnya kamu itu telah menyelamatkan dia dari semua penderitaan itu. Tetapi ada nih harga yang harus kamu bayar gitu ya. Yang dimana bertahan hidup dan meratapi istri kamu. Ya, malam hari ini spesial banget nih teman-teman di Ruby Class. Di sini ini sapanya aku aja ya. Bakal sharing-sharing sama teman-teman. Topiknya tentang tips menetapkan tujuan hidup sesuai potensi diri. Mungkin yang mau temenan di Instagram boleh nih di-follow ya. Instagramnya namanya Karina Ikrari. Nanti kalau misalnya mau follow back boleh ini aja mention di DM ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Tapi sebelum sayang, kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Ikrari Karina. Iya, Biasa sapa anak kerapnya dipanggil Karin, ya. Dengan branding ya, Genetic Personality Expert, yang dimana sudah sertifikat promotor Stipin, lalu juga sudah sertifikat beberapa tematik di Stipin gitu ya, dan dulu kuliah di IPB, jurusan Family and Consumer Sciences, ilmu keluarga dan konsumen. Oke, ini tanggalnya belum diganti, mohon maaf. Iya, teman-teman semuanya nih, coba deh ya, sebelum mendalami topik hari ini, kita merenung dulu yuk. Nah, ini thinking kalau udah diajak merenung nih biasanya banyak yang dipikirin ya. Yang dipikirin itu adalah teman-teman hidup mau dibawa kemana sih? Hidup mau ngapain? Mau dibawa kemana masa depannya teman-teman? Boleh dong chat ya, sharing-sharing di kolom chat. Hidup teman-teman mau ngapain sih? Mau senang-senang aja kah? Foya-foya kah? Atau pengen bahagia kah? Gitu ya? Atau cuma sekedar ngikutin template ya? Nah, yang dimana sekolah, kerja, nikah, punya anak, punya cucu, udah gitu. Boleh dong nih sharing-sharing ya. Hidup untuk iya ibadah, Masya sayang. Allah, Kak Novita. Oke. Boleh-boleh dong yang lain lagi juga dong. Kira-kira apa sih gitu loh. Aku pengen tahu dong nih dari teman-teman Oke, semuanya, perspektif teman-teman. Kalau kata Kak Elva, bergerak bermanfaat kakak. Lalu yang Kak Putri, FE, bingung. Bingung kenapa Kak? Terlalu banyak pilihan kah? Kalau Kak iya Ahmad bener. Yasin katanya bermanfaat bagi orang lain, Kak. Masya Allah. Oke, oke. Nah, kalau misalkan teman-teman ditanya seperti ini, gitu ya. Contoh deh dalam interview gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang udah bekerja gitu. Biasa sering banget kan ditanyain, apa sih cita-citanya, apa sih tujuannya gitu. Itu pertanyaan mudah ya sebenarnya. Tapi kadang tuh bikin kita mikir gitu buat jawabnya. Apa ya? Atau bahkan ragu-ragu gitu ya, atau nggak yakin, atau bahkan ada di sini teman-teman yang udah yakin gitu ya, oh saya pengen jadi istri presiden kak. Kenapa tuh, Dek? Atau saya pengen jadi ini ngalahin Steve Jobs gitu ya, bisa bikin cloningannya Apple, wah itu mantep banget sih tuh. Atau pengen cara biar kita bisa tinggal di Mars karena bumi itu udah semakin sempit, nah itu boleh boleh silakan sharing-sharing ya di kolom chat. Lalu di sini ada Kak Fadia bilang hidup mau diperjuangkan tapi nggak tahu apa yang diperjuangkan. Waduh, ini katanya butuh peta hidup ya. Kalau Kak Rifan yang seorang TI bingung tentang karir. Oh, boleh nanti kita ini ya diskusi ya soal karir. Kalau Kak manifestasi Tuhan ini siapa nih? Tentang cinta, hidup untuk cinta. Lalu kalau kata Kak Rizky, hidup untuk terus upgrade diri menjadi best version of me. Oke, apakah untuk diri sendiri aja? Nggak untuk orang lain? Nah, oke. Jawabannya kita lanjut. Nah, sudah nih perenungnya ya, teman-teman semua ya. Boleh mungkin yang nggak jawab di kolom chat gitu ya. Boleh deh dipikirin sendiri nih. Apa ya?
hidup gue tuh mau ngapain gitu, mau dibawa kemana, apa nanti masa depan gue gitu kan. Hidup dulu, kematian dulu yang menjemput atau menikah dulu atau apa gitu. Oke. Nah, sekarang Assalamualaikum. kalau pertanyaannya, apa arti hidup bagi teman-teman semua di sini? Boleh dong, ya. Sharing-sharing lagi nih kolom chat. Apa nih? Apa arti hidup? Apakah hidup hanya untuk sekedar hidup? Apakah hidup untuk ibadah tadi ya yang teman-teman bilang? Atau hidup itu untuk dirinya sendiri? Atau yang mudah-mudah aja lah. Kayak seperti ini ya, buku-buku yang lagi ngetren tuh di self improvement ya. Kenapa eh sih? yang hidup hanya untuk bukan, hidup untuk sekedar bisa nikmatin topoki ya, atau Indomie goreng, atau bisa nongkrong-nongkrong di warkop. Nah, itu boleh dong sharing-sharing ya teman-teman ya. Apa arti hidup bagi teman-teman? Kalau kata Kak Putri, ingin ini, ingin itu banyak sekali, tapi nggak ada yang dilakukan sedih sekali. Or feeling biasanya paradoksnya itu visinya jauh ke depan, tapi mudah nyerah. Oke, itu sebelah-sebelah sedikit. Kalau kata Kak Aisyah, sukses mulia. Oh, Masya Allah. Lalu kalau kata Kak Hafiza, hidup itu tentang berjuang. Berjuang buat bahagia dunia dan akhirat. Oh, Masya Allah. Kak Elni, hidup untuk hidup kembali. Oh, untuk kehidupan yang kekal ya maksudnya ya. Karena kita tuh di dunia cuma numpang. Kalau kata Kak Fadia, hidup untuk memberi arti. Wah, arti yang seperti apa nih, Kak? Banyak artinya ya. Hidup untuk mencari amal atau bekal. Oke. Kalau kata Kak Isya, hidup adalah perjalanan. Bener-bener bener. Ibaratnya kita di sini tuh lagi numpang ya. Sama-sama tadi tuh kayak Kak siapa tuh yang mencari bekal. Hidup bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, kata Kak Naufal. Masya Allah. Oke deh nih pertanyaannya. Luar biasa ya. Apresiasi buat teman-teman semuanya yang udah menjawab. Boleh nanti yang teman-teman nih yang belum aktif menjawab gitu ya. Silakan gitu ya aktif atau misalkan nanti pengen tanya langsung tanya aja. Oke, sebenarnya arti hidup bagi diri teman-teman tuh apa sih? Tadi teman-teman sudah spill ya satu-satu. Dan kalau dalam sebuah buku yang aku baca gitu ya, buku Ikigai, teman-teman tahu? Ini aku bawa bukunya ya. Ini nge-lag ya, sepertinya ya. Tes tes, gimana? Aman gak suara saya? Halo Aman, halo, Kak. aman ya? Aman, Kak. Oke, ini sebenarnya Aman. tadi di video Zoom saya agak nge-lag. Oke, jadi kalau teman-teman tahu gitu ya dari buku-buku yang banyak lah ya Apa menjelaskan sih? tentang Kenapa sih? arti hidup itu apa, tapi aku Mulu. paling suka gitu ya. Bahwasannya dari kutipan yang di buku IGG ini, itu hidup itu seperti perubahan, ya, yang dimana studi yang dilakukan sama Frankl gitu ya, menunjukkan bahwasannya sekitar 80% pasiennya dan staf-stafnya gitu yang bekerja sama dia percaya bahwa manusia itu butuh alasan untuk hidup. Dan teman-teman di sini percaya nggak bahwasannya setiap teman-teman pasti ada alasannya gitu. Entah itu hal yang simpel gitu ya, atau ada alasan kuatnya kenapa teman-teman hidup sampai saat ini. Oke, lalu apa nih tujuan hidup sebenarnya? Nah, simak nih ya, studi kasus. Lagi-lagi aku bawa studi kasus ya, biar teman-teman di sini semuanya mikir. Oke, yang pertama nih, judulnya adalah Dokter yang Diselimuti Duka. Jadi dari buku Ikigai juga aku mengambilnya gitu ya, bahwasannya tuh ada seorang dokter yang dia itu mengalami depresi berat, ya. Dia nggak bisa mengatasi depresinya setelah kematian istrinya dalam jangka 2 tahun. Terus dia mendatangi seorang Frankel ini, ya, seorang terapis gitu ya, untuk meminta bantuan. Nah, si Frankel ini alih-alih ngasih nasihat gitu ya, atau menganalisis kondisinya si dokter ini, si Frank ini bertanya gitu ya ke si dokter, apa yang akan terjadi gitu ya jika dia yang lebih dulu meninggal. Nah, si dokter itu diem gitu ya, terus menjawab, ya itu akan sangat buruk gitu ya bagi istrinya yang malang. Dia pasti akan lebih sangat menderita gitu. Dan si Frank pun ngebales gitu ya, lihat kan gitu ya, kamu tuh telah menyelamatkan diri kamu gitu ya dari semua penderitaan itu. Maksudnya kamu itu telah menyelamatkan dia dari semua penderitaan itu. Tetapi ada nih harga yang harus kamu bayar gitu ya. Yang dimana bertahan hidup dan meratapi istri kamu. Kalau misalkan kita
pikir-pikir gitu ya, yang awalnya dia itu kayak depresi, nggak tahu hidupnya jadi buat apa gitu ya karena kehilangan istrinya. Tapi ketika ditanya seperti itu, oh ternyata gitu ya, kalau misalkan dibalik gitu, dianya yang meninggal tapi istrinya yang hidup gitu ya, itu akan lebih parah kah gitu ya? Atau eh, dia hidup saat itu adalah ternyata untuk istrinya gitu ya, agar istrinya nggak mengalami penderitaan yang dialami saat ini. Nah, dia jadi tahu tuh makna hidup saat itu gitu ya, ketika dapat jawaban dari Frank. Lalu nih, ya, studi kasus yang kedua, judulnya Stresnya Diplomat Amerika. Waduh, lagi-lagi stres ya. Kayaknya emang kita tuh nggak jauh-jauh dari stres kayaknya. Oke, ada seorang diplomat Amerika gitu ya yang melakukan perawatan atau mungkin semacam berobat lah ya selama 5 tahun gitu ya sama psikiaternya. Dan ketika bertemu Frank gitu, ia ditanya. Jadi ketika 5 tahun itu dia berpindah gitu ya ke si Frank ini. Terus dia tanya gitu ya, si Frank ini nanya, kenapa gitu ya kamu mulai terapi yang pertama gitu ya? Alasan apa yang membuat kamu melakukan terapi? Ya gitu. Alasannya karena ia tuh benci sama pekerjaannya, ya, dan kebijakan negaranya yang harus dia ikuti dan jalankan. Mungkin kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai nih sama prinsipnya dia ya. Dan dari psikiaternya yang pertama gitu ya, itu ngasih saran tuh gitu ya, bahwasannya si sang diplomat ini harus berdamai sama ayahnya. Karena ayahnya ini gitu ya, itu tuh ibaratnya yang dia benci gitu. Alasan kenapa dia membenci pemerintahannya, pekerjaannya yang saat ini dia jalankan gitu. Tapi Frank ini gitu ya, dalam beberapa sesi ketika ngobrol sama si diplomat ini gitu kan, eh menunjukkan bahwasannya ke si diplomat gitu ya. Sebenarnya bukan itu alasannya, tapi ya ada karir yang pengen kamu kejar, karir yang berbeda. Lalu apa yang terjadi gitu ya? Setelah si diplomat itu mendapat jawaban seperti itu, terus 5 tahun kemudian gitu ya, dia datang lagi ke si Frank, ya, yang dimana dengan wajah yang lebih cerah gitu ya. Lalu dengan profesi yang berbeda dan dia bilang, aku sekarang telah berganti profesi gitu ya. Dan aku lebih bahagia gitu ya daripada diriku yang dulu. Nah, jadi teman-teman di sini ada studi kasus yang kalau kita telaah gitu ya, itu tuh di mana mungkin sama ya dengan halnya kita saat ini gitu yang masih mencari-cari alasan itu atau makna hidup kita. Sebenarnya buat apa sih gitu. Dan kalau kita lihat itu kan berawal dari sebuah hal yang negatif gitu ya, dari suatu hal yang mungkin kita cari-cari jawabannya tapi ternyata gitu ya itulah yang menjadi alasannya gitu. Nah, kalau misalkan ditanya lagi-lagi apa sih tujuan hidup, nah jadi kalau di sini aku mengambil makna atau arti yang dimana tujuan hidup adalah apa yang kamu rencanakan untuk hari ini, esok, atau di masa depan. Dan tujuan hidup adalah proses menetapkan identitas diri kita. Nah, di sini teman-teman gitu ya, udah ada rencana belum nih gitu ya, atau planning untuk tujuan hidupnya. Contohnya mungkin cita-citanya gitu ya, atau karirnya, atau masa depannya gitu. Atau udah kenal nih sama identitas diri teman-teman sebenarnya gitu. Atau ada yang masih bingung, masih bertanya-tanya, boleh ya sharing-sharing di kolom chat. Tadi ada beberapa yang sharing tuh, katanya masih bingung Kak, gitu. Nah, dari tujuan hidup tadi gitu ya, banyak orang yang kita temui kan masih stres, masih galau, masih bingung gitu ya. Terus gimana nih Kak tipsnya nentuin tujuan hidup? Nah, ya, di sini teman-teman udah tepat banget gitu ya mengikuti kelas ini karena di sini ada beberapa tips yang bisa aku share sama teman-teman dan itu mudah banget dilakuin ya. Mudah banget loh. Asal teman-temannya mau gitu ya. Oke, apa tipsnya? Nah, mulai dari 3K. 3K itu apa? Know your reason, know your potential, dan yang ketiga, know your rules. Maksudnya gimana? Jadi, eh, tahu nih, alasan kenapa teman-teman tuh hidup dulu deh. Minimal mungkin hal-hal yang simple gitu ya, untuk sekedar bisa makan Indomie, atau untuk sekedar bisa ketemu sama teman-teman gitu ya, atau untuk sekedar bisa mencintai doi dalam diam. Terlalu lebay. Oke, atau ada landasan kuatnya.
gitu. Dan dari buku yang aku baca juga ya, di buku Ikigai ini tuh bukunya bagus banget buat teman-teman baca. Jadi dari ini juga pengamatannya si Frank, bahwasannya kalau misalkan ditanya, kenapa Anda nggak bunuh diri? Gimana? Apa alasannya? Kalau ditanya kayak gitu, ya. Setiap orang pasti ada jawaban bagusnya kenapa dia nggak mau bunuh diri, gitu. Itu mungkin alasan sederhana juga yang bisa teman-teman bisa pakai Apa gitu ya sih untuk bisa pakai apa ya menjadi alasan kuat teman-teman gitu ya untuk bisa apa yang mau dikejar sama teman-teman, apa yang mau teman-teman bawa gitu dalam hidup teman-teman. Nah, lalu know your potential, kenali diri, temukan minat bakatnya, dan know your rules, tahu peran terbaik sesuai dengan potensi dirinya. Oke, kita bedah satu-satu ya teman-teman. Oke, know your reason. Coba teman-teman di sini tarik nafas yang panjang. Tarik terus, tarik, tarik. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Ya, ditarik terus nafasnya tapi nggak dibuang-buang. Pasti rasanya ini ya, nggak bisa napas, betul. ya, sakit gitu kan. Nah, ibaratnya gitu ya, menarik nafas panjang itu seperti kita itu ini ya, mengejar dunia. Ya, mungkin alasan-alasan sederhana yang tadi teman-teman pikirkan atau teman-teman sebutkan gitu ya. Kayak aku hidup untuk sekedar hidup gitu ya. Aku hidup untuk sekedar bisa punya harta atau aku hidup sekedar untuk bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Atau hidup untuk sekedar mengejar dunianya gitu. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak wajar, nggak apa-apa gitu ya. Karena kan tiap kita kan punya alasan masing-masing ya. Hidup itu kan pilihan, benar nggak? Lalu coba ya. Sekarang teman-teman buang nafasnya ya. Sudah setelah tadi menarik nafas panjang tanpa dibuang, sekarang buang terus. Buang, 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 buang gitu ya. Gimana tuh rasanya? Pengap juga ya, sesek juga ya, gitu ya. Nah, ibaratnya gitu ya, tarikan nafas yang eh, nggak ada hentinya dan buang nafas yang nggak ada hentinya juga, itu seperti kita itu mengejar sesuatu yang mungkin nggak ada meaningnya, ya. Itu wajar wajar nggak apa-apa gitu ya tapi ibaratnya nggak ada meaning itu apa maksudnya kayak makna gitu loh ya jadi ibaratnya kalau misalkan di sini gitu ya mengejar nafas panjang itu apa namanya menghirup nafas panjang itu mengejar dunia gitu ya sedangkan buang nafas panjang itu kayak kita tuh berbuat kebaikan gitu loh. Setuju nggak teman-teman bahwasannya kita tuh hidup ya pasti ada yang dicari gitu lah dunianya atau akhiratnya gitu. Nah ini seperti itu gitu ya dan kalau misalkan teman-teman ini ya nanti teman-teman belajar bareng gitu ya di workshop Steven level 1 gitu ya. Itu kenapa tagline-nya Steven itu sukses mulia gitu ya. Karena mengejar sukses aja itu nggak cukup. Setuju nggak? Jadi ibaratnya tuh mengejar sukses tuh kayak digenggam kuat-kuat tangan kita gitu ya. Dan mulia itu seperti menebarkan gitu ya ke atas gitu ya kebaikan. Nah, jadi kalau misalkan ditanya mengejar sukses aja bakal bahagia nggak bahagia? Cuman tapi bahagianya apakah bakal selamanya atau hanya sekedar bahagia aja? Makanya butuh yang mulianya. Jadi sukses mulia adalah kita mengejar ya sesuatu gitu ya, yang dimana itu bahagia gitu ya, sambil juga kita itu menebar kebaikan. Ibaratnya mah kita tuh ya mengejar dunianya juga, mengejar akhiratnya juga gitu. Itu makna hidup yang sesungguhnya. Dan kalau ini ya, teman-teman mungkin di sini teman-teman ada yang Muslim gitu ya, atau ada juga yang lain gitu ya. Dan di sini aku mengutip gitu ya dari salah satu agama Islam yang dimana terkait tentang tujuan hidup pasti banyak dong gitu ya. Ayat-ayat yang sudah menjelaskan gitu, landasan-landasan kuatnya yang dimana kalau kesan kita gitu ya, tujuannya hidup kita di dunia itu apa sih sebenarnya? Kalau buat yang Muslim pasti tahu dong ya. Tujuan kita hidup di dunia itu adalah untuk beribadah gitu. Tadi udah ada yang menyebutkan tuh ya. Tapi kalau misalkan ibadahnya tadi hanya ibadah aja, mulianya aja yang dikejar gitu ya, tanpa memperhatikan dunianya, itu kan juga percuma gitu.
Dan kalau misalkan tadi yang dikejar cuma dunianya aja tanpa mengabaikan mulianya atau akhiratnya juga percuma gitu. Makanya kita perlu gitu ya mengejar keduanya. Suksesnya dapat, mulianya juga dapat. Dan ibaratnya kalau misalkan kita mau bisa banyak menebarkan mulia itu atau kebaikan itu gitu ya, perlu sukses dulu gitu loh. Setuju nggak kalau misalkan teman-teman nih gitu ya? Kalau misalkan mungkin teman-teman belum pada sukses gitu ya, belum apa namanya masih struggle sama hidupnya gitu. Pasti yang pengen ditebarkan juga terbatas, ya kan? Maka perlu nih sukses mulia itu dengan suksesnya dulu gitu ya. Jadi bisa mulianya juga atau berbarengan mulianya juga suksesnya gitu. Dan di sini gitu ya aku suka banget sama salah satu sabda Rasulullah gitu yang bilang bahwasannya barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah padanya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Pertama, kebingungan yang tidak putusnya, sibukan yang tidak ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan keinginan yang tidak tercapai. Nah, teman-teman semua di sini, coba yuk kita renungin lagi nih ya. Tadi kan renungannya apa? Hidup mau dibawa kemana? Hidup mau ngapain aja? Ya dah, bakal jadi apa nih aku di masa depan. Nah, ini mungkin hadis ini bisa menjadi renungan kita bersama ya, bahwasannya tadi yang setiap kita dibangun di pagi hari gitu, tapi hanya dunia yang dipikirkannya gitu, atau hanya sekedar nggak ada yang dipikirkan gitu ya. Nah, itu perlu nih merenungi hadis ini gitu. Dan itu yang pertama tadi ya, bahwasannya know your reasonnya teman-teman. Teman-teman harus tahu alasannya teman-teman hidup itu untuk apa gitu. Alasan yang simple atau alasan yang punya landasan kuatnya gitu ya. Coba nanti sekarang bisa nih dicatat sekarang nih ya. Pasti tujuan hidup aku tuh apa gitu. Lanjut nih, yang kedua, tahu potensinya teman-teman. Caranya gimana, Kak? Nah, itu caranya teman-teman bisa ngelakuin dua hal ya. Ada cara konvensional sama cara modern. Jadi kalau misalkan cara konvensional itu ya, teman-teman bisa ngelakuin banyak hal. Kan ada tuh ya yang bilang, cobain aja banyak hal, cobain aja semuanya. Nanti juga ketemu tuh minat bakatnya apa, sukanya apa, passionnya apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita, coba teman-teman bayangin gitu ya, teman-teman tuh eh, eh, dari SD, SMP, SMA, lalu kuliah gitu. Ternyata setelah kuliah lulus, masih bingung cita-citanya mau apa gitu ya, terus nggak tahu goalsnya mau apa gitu, padahal teman-teman tuh udah ngelakuin banyak hal gitu, ikut eskul, ikut les ya, terus juga kuliah atau sekolahnya juga lama gitu ya, tapi ternyata masih belum tahu goalsnya apa, jadi kan percuma ya, stupid cost gitu. Nah makanya gitu ya, Berarti ada itu kemungkinan masih cara ujian yang kalian itu konvensional. dari luar, Pak. Karena Mama Oke, mungkin Kak Tasya Satya boleh Bernama, dibantu, dalamnya kan ini di aman. mute dulu ya punyanya Kak Najwa. Nah, itu cara yang konvensional. Lalu atau bisa juga teman-teman baca buku personality ya. Mungkin nyari-nyari tahu gitu ya tentang buku-buku personality. Temen tuh apa sih kepribadiannya, tipenya gitu ya. Atau teman-teman juga bisa melakukan muhasabah gitu ya, introspeksi diri. Nah, itu cara konvensional. Lalu cara modern, teman-teman bisa melakukan self assessment atau tes kepribadian. Nah, ini udah banyak banget ya tes-tes yang di luar sana gitu. Teman-teman bisa ikuti itu, dan setauku ada jenis tesnya. Ada jenis tes yang biometrik gitu ya, yang dimana mengukur genetiknya, sama yang psikometrik ya, mengukur fenotipnya. Nah, kira-kira teman-teman memilih cara yang mana nih ya? Cara yang konvensional atau cara yang modern? Sebenarnya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu ya. Teman-teman bisa ngelakuin apa aja. Tapi di sini aku ngasih jalur shortcutnya nih, cara mudahnya gitu ya. Ibaratnya mah teman-teman nggak usah tuh ya stupid cost dan buang-buang tenaga, waktu, biaya gitu ya. Nah, apa caranya? Jadi kalau misalkan ini ya sebelumnya sebelum aku spill, kalau misalkan kita nih ya mau mengenali karakter seseorang itu ada rumusannya ternyata. Buat teman-teman yang jurusannya IPA gitu ya, belajar biologi tahu dong terkait konsep FGL. Yang di mana gitu ya. Fenotip itu terdiri dari genetik sama lingkungan. Nah, fenotip itu adalah karakter kita yang tampak nih, ya. Yang dimana mungkin kita pribadinya seperti ini, tapi karakternya seperti ini. Nah, itu fenotip, ya. Jadi hanya yang tampak. Dan yang tampak itu terdiri dari genetik sama lingkungan, ya. Genetik itu adalah eh, apa ya, potensi bawaannya kita, ya. Udah dari sana, defaultnya gitu. Dan itu sifatnya
akan tetap sama, nggak akan pernah berubah. Contohnya, genetiknya teman-teman nih, ya, laki-laki sama perempuan. Dari lahir sampai nanti meninggal, akan tetap sama gitu loh. Kromosomnya XXX ya gitu kan, nggak akan pernah berubah gitu. Terus lingkungan tuh yang seperti apa? Lingkungan tuh kayak pola asuh orang tua gitu ya, atau lingkungan pertemanan, sekolahnya, atau informasi yang terpapar. Nah, genetik dan lingkungan itu bercampur baur menjadilah fenotip karakter teman-teman saat ini gitu. Dan kalau mau kita umpamakan lagi ya, genetik itu seperti bibit ya. Kalau misalkan contohnya bibit kurma ya, kita tanam di depan rumah kita bakal tumbuh gak? Coba. Mungkin bisa bisa jadi tumbuh, bisa jadi enggak. Kalaupun tumbuh nggak maksimal ya. Kalaupun harus maksimal ya tempatnya atau nanamnya di lingkungan yang tepat, ya nggak sih? Nanamnya di mana? Di padang pasir gitu ya, sehingga kurma itu bakal tumbuh gitu ya, tumbuh subur dan bisa berbuah gitu. Dan jadi ibaratnya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kita mau mengenali karakter seseorang dan kalau misalkan kita mau tes gitu ya kepribadian, aku sarankan kita better tuh tes genetiknya dulu. Kenapa? Ibaratnya kayak tadi, kita tuh mengetahui dulu nih bibitnya tuh seperti apa gitu. Sehingga gitu, kita bisa tahu lingkungan seperti apa yang sesuai dengan pengembangan genetiknya. Biar apa sih gitu ya? Biar nggak salah treatment, biar nggak salah langkah, biar nggak ada galau-galau, bingung-bingung gitu ya. Karena enak gitu loh, yang dimana kalau misalkan kita tuh apa ya, menjalani hidup sesuai dengan genetiknya gitu, sesuai dengan bawaannya kita gitu. Bahkan strawberry juga gitu nggak tumbuh optimal karena lingkungannya nggak sesuai untuk pertumbuhannya. Benar-benar banget ya. Jadi berarti kita kenali dulu nih ya bibitnya gitu atau genetiknya. Nah, itu dia ya. Dan salah satu tes genetik gitu ya yang saat ini aku udah ikuti gitu, itu ada namanya tes Stephen. Ya, teman-teman mungkin teman-teman udah ngelakuin tes Stephen atau buat teman-teman yang belum gitu ya. Jadi tes Stephen ini merupakan salah satu tes biometrik gitu ya untuk mengenali karakter genetik kita. Nah, ini tesnya itu simple ya, yang dimana menggunakan scan sidik jari. Jadi nggak dipengaruhi sama hal apapun di luar kondisi kita, ya. Kan kalau kalau misalkan tes-tes psikometrik itu biasanya hanya mengukur fenotip dan itu biasanya berubah-berubah. Kenapa? Karena yang diukur adalah fenotipnya, ya, yang dimana udah pengaruh lingkungan, ya, udah banyak dipengaruhi sama lingkungan gitu, sehingga bisa berubah-berubah. Dan itu biasanya kan menyesuaikan sama kondisi kita saat itu atau mood kita saat itu, makanya bisa berubah-berubah gitu. Nah, jadi kalau tes TV itu sebenarnya kan simpel banget ya. Tes TV itu adalah mencari cara kerja otak dominan kita, pemimpin dari belahan otak lainnya, ya. Yang di mana gitu ya. Nanti hasil tes TV itu berupa potensi dasar kita. Makanya tes TV itu bukan berupa presentasi angka gitu ya, atau persen-persenan gitu ya. Tapi dia hanya menerangkan keterangan dasar aja, potensi dasar kita, yaitu belahan otak dominan kita sama lapisan otak dominan kita. Yang dimana belahan otak dominan ini kita sebut mesin kecerdasan. Nah, mesin kecerdasan ini ada 5 ya, sesuai dengan 5 belahan otak kita. Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting. Nah, buat teman-teman nih yang udah tes Stephen, boleh dong gitu ya. Chat-chat ya di kolom chat apa nih hasil tes Stephen-nya. Dan buat teman-teman yang belum tes Stephen, nggak apa-apa disimak dulu aja ya. Sambil nanti teman-teman bisa menebak-nebak sendiri. Oke, itu mesin kecerdasan gitu ya. Lalu kalau misalkan lapisan otak dominannya gimana? Jadi kalau misalkan otak kita nih dipotong melintang, itu tuh ada lapisan yang dimana kelabu luar, ya renggang-renggang itu yang sisi ekstrovert kita sebutnya. Lalu yang putih dalam rapat-rapat itu sisi introvert. Nah, disclaimer ya teman-teman bahwasannya introvert extrovert Stephen itu beda banget sama pengertian pada umumnya. Yang kalau kita tahu, ya, yang kita kenal, introvert di Stephen itu dia hanya sebagai stimulus aja, stimulusnya dari dalam diri. Sedangkan kalau extrovert itu dia stimulusnya dari luar diri. Jadi bukan menunjukkan suatu sifat. Begitu. Nah, dari kelima ini gitu ya, ada nih yang paling dominannya teman-teman gitu. Nah, kalau aku gitu ya, hasil tes TV ini ya adalah thinking introvert. Jadi dominannya itu otak kiri atas, lapisannya itu di dalam. Nah, itu punya potensi dasarnya gitu ya. Ya, suka menganalisa dan pandai ya. Karena sering mikir ya, gitu. Nah, kalau kita masuk nih ya dari potensi dasar masing-masing setiap mesin kecerdasan. Nanti teman-teman bisa menelaah sendiri gitu ya. Potensi teman-teman tuh di mana sih gitu ya. Yang nantinya akan
berkesinambungan gitu ya sama tujuan hidupnya teman-teman gitu. Nah, yang pertama kita bahas tentang sensing. Sensing ini kata kuncinya itu merekam. Jadi sensing gitu ya, asal kata dari sense, kecerdasannya panca indera, ya. Makanya menanggapi segala sesuatunya itu dengan panca inderanya dia. Kelima indera itu aktif bekerja gitu ya. Makanya dia tipikal orang yang gampang meniru, mencontoh gitu ya. Makanya tadi segala sesuatu dia rekam gitu ya dengan panca inderanya dia. Ya. Orang sensing ini juga itu punya kekuatan di ototnya, ya. Makanya tenaganya banyak tuh. Ibaratnya mah kalau ngerjain sesuatu tuh nggak ada capeknya gitu. Orangnya seneng gerak ya gitu. Nah, karena seneng geraknya itu biasanya orang-orang sensing itu rajin. Rajin disuruh-suruh ya, rajin ngapain aja gitu ya. Dan kalau udah kerja tuh biasanya tuh rajin gitu loh. Kun orangnya. Nah, lalu gitu ya. Tadi kan kita sudah tahu nih, kita kan mesin kecerdasan itu ada sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting. Nah, dari mesin kecerdasan itu ada yang namanya personality genetik gitu ya, karena tadi hasil tes Stephen itu berupa dua hal ya, belahan otak dominan sama lapisan otak dominan. Nah, yang membedakan dari sensing introvert adalah dia tergerak gitu ya. Karena stimulusnya dari dalam gitu ya, cara geraknya itu adalah bergerak dari dalam dirinya dia. Makanya kalau ekspor itu ya atas kemauan dirinya sendiri gitu. Sedangkan kalau sensing extrovert dia itu stimulusnya dari luar. Maka cara geraknya adalah tercetak gitu ya, mengikuti cetakan lingkungannya. Ibarat seperti jelly gitu ya, yang mengikuti cetakan jelinya begitu. Nah, itu kata kunci dari sensing gitu ya. Di sini yang sensing mana boleh? Ceng-ceng ya. Lalu setiap mesin kecerdasan itu teman-teman punya yang namanya chemistry. Chemistry itu apa sih, Kak? Chemistry itu adalah indikator keberhasilan. Ibaratnya tuh orientasi hidup kita. Yang kalau kita dapat, kita tuh bahagia gitu. Benar-benar kayak ngerasa puas banget. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang sensing? Mungkin bisa ini juga ya. eh apa namanya? Validasi gitu. Bahwasanya kalau misalkan orang-orang sensing ini gitu ya, itu chemistry adalah harta. Jadi kalau misalkan dia dapetin harta gitu, itu tuh kayak rasa seneng banget gitu loh. Karena orang-orang sensing itu juga itu orientasinya ini ya, hasil. Ketika ngelakuin sesuatu, itu harus tahu dulu tuh tujuannya, ya. Hasilnya bakal seperti apa, gitu. Sehingga orang-orang sensing ini gitu ya, eh menyukai gitu hal-hal yang nyata. Karena ini ya, orang sensing kan dia itu panca indera ya, kecerdasannya ya. Dia butuh sesuatu yang terlihat nyata. Makanya kata kuncinya orang-orang sensing itu adalah buktikan, gitu. Dan salah satu chemistry-nya ya orang sensing adalah harta, gitu, yang bisa terlihat, yang nampak, gitu, yang bisa dia rasakan. Nah, itu dia. Dan biasanya orang-orang sensing ini suka sama duit, ya. Bohong kalau orang sensing nggak suka duit. Bahkan buat orang sensing malah harus matre, ya. Seperti itu. Nah, arah merek ya. Arah merek tuh ibaratnya kayak yang menjadi yang dia kejar gitu ya. Buat orang sensing itu adalah skala volume sama jaminan dirinya. Ibaratnya kayak jam terbangnya orang sensing. Ya, jadi orang sensing itu kan learning by doing ya. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak contoh gitu ya, semakin banyak referensi yang dia bisa tiru gitu, itu semakin bagus gitu. Dan jaminan diri itu maksudnya dirinya sendiri. Karena kan orang sensing kan tipikal orang yang senang tampil gitu. Jadi dia senang tampil, senang menunjukkan gitu. Jadi arah mereka itu lebih kepada jaminan dirinya dia. Contohnya mungkin kalau misalkan teman-teman gitu ya, eh, apa namanya, berbisnis gitu ya, atau misalkan profesi gitu ya, itu bisa menjadi sebuah brand ambassador, jaminan dirinya. Dan motonya gitu ya, buat orang-orang sensi nih dicatat baik-baik ya, mungkin bisa jadikan juga pegangan. No pain, no gain, dan you reap what you sow gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang punya potensi dasar atau minat bakatnya sensing. Lanjut ke buat teman-teman nih gitu ya, yang punya mesin kecerdasan thinking, yang dimana thinking asal kata dari think ya, berpikir, orangnya senang mikir ya. Jadi ibaratnya mungkin kalau misalkan eh berlebihan jadi overthinking ya, karena segala sesuatu dia pikirin gitu. Nah, orang thinking ini kecerdasannya pada logika. Jadi menanggapi segala sesuatu tuh dengan daya nalarnya. Makanya apa-apa tuh dinalarin sama dia. Ini make sense gak? Ini rasional gak? Ini logis gak? Makanya mungkin juga orang-orang tinggi tipikal orang yang banyak nanya. Ya, kalau udah nanya tuh kritis banget gitu. Dan orang thinking itu punya kekuatan di tulangnya. Ya, tulangnya itu tuh proporsional dan keras-keras. Dan secara filosofi gitu ya, kerasnya orang thinking itu tuh seperti tulang gitu loh. Kalau dia punya kemauan tuh keras banget gitu. Punya prinsip yang kuat, yang tegas.
Lalu orang thinking juga tipikal orang yang mandiri, ya. Biasanya tuh nggak mau bergantung sama orang karena merasa dia tuh bisa gitu ya, ngelakuin semuanya sendiri. Nah, yang membedakan antara thinking introvert dengan thinking extrovert adalah cara berpikirnya. Untuk thinking introvert, dia itu cara berpikirnya mendalam. Ibaratnya seperti mikroskopik gitu ya. Bener-bener kalau udah ngulik tuh sampai dalam banget. Makanya cocok nih jadi expert gitu. Atau menekuni suatu bidang spesialis. Dan kalau thinking extrovert, dia itu cara berpikirnya meluas ya, karena punya rentang kendali yang luas. Ibaratnya mungkin dia bisa menghubungkan antara A dengan B, B dengan C, C dengan A gitu ya. Terus buat orang thinking itu chemistry-nya atau yang dia kejar adalah tahta. Ngerasa nggak nih orang-orang thinking di sini gitu ya, termasuk saya, itu tuh puas banget gitu loh kalau udah mencapai achievement, prestasi gitu ya, atau posisi tertinggi, atau jabatan gitu ya, atau pengakuan. Dan saya mengakui sendiri gitu ya, ketika saya SD, SMP, SMA gitu ya, itu selalu menjuarai juara kelas, juara paralel gitu ya. Itu rasanya tuh puas banget gitu loh. Dan suka banget sama yang namanya belajar gitu. Karena memang orang-orang thinking tipikal orang yang senang belajar juga ya biasanya. Nah, itu tahta gitu ya. Teman-teman di sini ngerasa nggak nih orang-orang thinking ya? Itu chemistry-nya orang thinking. Lalu arah mereknya gitu ya, yang bisa dia tekuni adalah spesialisasi. Lagi-lagi orang, apalagi orang thinking introvert nih ya, tadi cara berpikir itu mendalam, seperti mikroskopik. Makanya cocok banget ketika dia apa namanya menekuni suatu bidang spesialis. Dan manajerial untuk thinking extrovert ya, yang dimana mm, orang-orang thinking extrovert ini cocok menjadi manajer gitu ya, CEO, karena kan dia tuh tadi cara berpikir tuh meluas gitu lah, bisa mengatur segala hal gitu ya dengan kemampuannya dalam mengelola. Motonya, nah ini bisa jadi pegangan ya buat orang-orang thinking, be an expert atau be the best gitu. Bungkus, bungkus ya. Oke, mungkin sebelumnya aku lihat chat dulu nih. Kakaknya sensing juga ya, slide-nya merah menyala. Tadi udah aku spill ya. Nah, lanjut nih ya. Kalau ke potensi dasar intuiting, yang dimana intuiting ini kan kecerdasan itu pada intuisi ya. Dia bisa memprediksi sesuatu dengan melihat polanya. Nah, orang intuiting juga tipikal orang yang senang berimajinasi. Makanya dia tuh punya daya imajinasi yang tinggi, ya. Sering dibilang tuh orang langit, ya. Makanya menanggapi segala sesuatu tuh dengan dia karang-karang di kepalanya. Bahkan mungkin kalau misalnya kita mau bedah isi kepalanya intuiting, itu tuh ibarat seperti ada layar gitu ya, yang bisa apa namanya dia itu berimajinasi gitu ya, seakan-akan dia itu bisa apa namanya menjadi peran dalam imajinasinya gitu. Lalu orang intuiting itu punya perut panjang, maksudnya secara tipologi fisiknya orang-orang intuiting itu punya perut yang lebih panjang nih dibandingkan mesin kecerdasan lain. Ya, perut panjang itu maksudnya apa? Punya usus yang lebih panjang gitu. Makanya tipikal orang yang mungkin seneng makan, seneng meal gitu ya, cepet laparnya. Nah, ngerasa nggak nih orang yang intuiting? Lalu perubahan orang intuiting karena tadi tipikal orang yang suka berimajinasi ya. Jadi dia tuh tipikal orang yang suka ini apa namanya inovasi, ya menyukai perubahan, ya. Makanya juga orang-orangnya juga kreatif gitu ya, karena selalu ada pengen ada perubahan gitu. Terus yang membedakan antara intuiting introvert dengan intuiting extrovert adalah cara dia itu ini ya apa namanya mengidekan. Jadi orang intuiting kan karena dia itu senang berimajinasi, makanya dia tuh juga senang memberikan ide atau gagasan. Ya, tiba-tiba orang-orang intuiting itu punya ide-ide yang out of the box. Nah, cara mengidekannya buat orang intuiting introvert itu dia ide itu secara original. Jadi benar-benar dari dalam dirinya dia. Kayak, aduh, ada ide ini nih gitu ya. Atau gagasan ini nih. Itu tuh datang langsung dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau orang itu extrovert dia rakitan ya. Jadi ibaratnya kayak melihat masalah di lingkungan tiba-tiba muncul ide mau ngapain gitu ya atau bikin apa gitu. Chemistry-nya adalah kata. Jadi kata di sini tuh berupa karya ya atau buah dari imajinasinya dia gitu ya, yang dimana menjadi ide atau gagasan dan gagasannya ini gitu ya terrealisasikan. Jadi orang buat orang intuiting semakin banyak kata atau ide-ide atau gagasan-gagasan yang terrealisasikan itu tuh semakin buat dia happy, buat dia tuh puas banget gitu loh ngejalanin hidup ini gitu. Dan arah mereknya ada pada kualitas kerjanya sama marginnya. Ya, karena orang-orang intuiting itu biasanya tipikal orang yang sangat-sangat mementingkan kualitas, menyukai hal-hal yang berkelas. Ngerasa nggak nih orang-orang intuiting? Dan dia
kalau untuk berbisnis gitu ya atau kerja itu tuh tipikal orang yang pengennya tuh efisien gitu loh. Mementingkan marginnya gitu. Dan motonya nih buat orang intuitif nih gitu ya. Show the world gitu ya. Dan know what you want gitu. Jadi tahu apa yang kamu mau dan tunjukkan kepada dunia bahwasanya kamu punya loh ide-ide out of the box yang bisa menjadi pembaharu atau menjadi assembler gitu ya. Itu dia. Lanjut ya, bungkus ya. Oke, terima kasih Kak untuk komenannya terkait flat ya. Lanjut nih ke feeling. Jadi buat teman-teman yang punya potensi dasarnya feeling gitu ya, itu kecerdasannya ada pada perasaan. Jadi menanggapi segala sesuatu tuh dengan perasaannya dia. Ya, mainnya tuh hati gitu loh ibaratnya. Karena orang feeling gitu ya, itu tipikal orang yang gampang berempati, gampang bersimpati gitu ya. Mudah kasihan sama orang, gak enakan. Nah, lalu orang-orang feeling juga gitu ya itu tuh punya kekuatan di paru-parunya dia. Jadi teman-teman nih tadi kan aku ini ya nge-spill tuh terkait kata kunci yang ada paru-paru, tulang gitu ya, lalu perut panjang. Karena di Steven gitu ya, itu tuh kita bisa tahu juga gitu ya organ dominan dan sebelumnya di Rupi kemarin kita kan sudah membahas ya pola hidup sehat ya ala Steven yang dimana tuh tiap mesin kecerdasan punya yang namanya organ dominan gitu. Dan teman-teman nih kalau misalkan teman-teman udah ikutan yang workshop Steven level 1 gitu ya, itu teman-teman udah bisa ikutan yang tematiknya. Nah, itu bisa ikutan yang tematik health-nya gitu. Di situ dikupas lebih dalam tuh terkait tentang penjelasan organ dominan gitu ya, lalu tips-tips hidup sehat ala Steven dan masih banyak lagi. Nah, kenapa paru-paru? Karena ternyata gitu ya, orang-orang feeling ini punya kapasitas atau kekuatan di paru-parunya dia. Jadi punya nafas yang lebih kuat gitu. Jadi kalau misalkan ini juga sejalan ya sama kemampuannya orang-orang feeling yang punya kekuatan di komunikasinya dia. Jadi kalau udah ngomong tuh orang feeling biasanya tuh kuat gitu berjam-jam gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngomongin sesuatu yang idealis gitu ya, yang bikin dia nyaman juga sama orangnya, yang ngeklik gitu ya itu loh. Misalkan nggak bisa lupa waktu kali itu ya. Gitu. Lalu punya kekuatan memimpin. Nah, biasanya nih orang-orang feeling tuh tipikal orang yang memimpin itu mengayomi ya. Kayak pengen menggembleng orang gitu loh, pengen ngatur orang gitu loh, pengen ngelit orang gitu. Punya jiwa-jiwa leadership. Dan yang membedakan antara feeling introvert dengan feeling extrovert adalah dia dicintai dan mencintai. Maksudnya gimana? Jadi orang-orang feeling ini tuh karena sejalan juga ya sama chemistry-nya tuh yang cinta. Nah, feeling ngerasa nggak nih gitu ya ketika dapat perhatian, dapat banyak attention, ya dipedulikan gitu loh, atau cinta dari orang sekitar itu tuh udah cukup buat dia tuh bahagia gitu loh, tanpa dikasih mungkin barang atau transferan ya, ya. Karena itu yang dia butuhkan gitu loh, basicnya itu di situ gitu. Dan buat yang feeling introvert, kenapa dia dicintai? Karena dia itu kan ibarat seperti mengejar cinta gitu loh. Dia harus ngoyo-ngoyo dulu biar bisa dia itu dicintai. Sedangkan kalau yang feeling extrovert, dia tuh ibarat seperti dikejar cinta gitu loh. Ibaratnya dia seperti ya udah dia dengan sifatnya seorang feeling gitu ya, yang dimana menggembleng orang, dia dapat cinta dari orang sekitarnya gitu. Lalu arah mereknya, yang dimana feeling introvert itu lebih kepada kepemimpinannya ya. Dan kalau untuk feeling extrovert dari tim sama organisasinya. Kalau motonya, nih yang membedakan love others and you will be loved, love others to love yourself. Jadi cintai dulu nih gitu ya, atau cintai orang lain dan kamu akan dicintai gitu ya, atau cintai orang lain agar kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Begitu. Oke, bungkus ya, feeling ya. Baperan ya. Kalau yang bilang separuh nafas itu orang feeling bukan, tapi perlu cinta juga. Separuh nafas. Oke, lanjut nih ya. Nah, untuk yang potensi terakhir ini ada potensi insting, yang dimana insting ini kecerdasannya pada altruis ya, rela berkorban, yang dimana tuh punya kekuatan di nalurinya dan serba bisa, gitu. Karena otak insting kan letaknya di tengah nih ya, menjadi penyambung keempat belah otak lainnya sehingga dominannya insting itu 100%, yang lainnya itu sama besar, ya. Makanya dia serba bisa, gitu. Kata kuncinya merangkai. Kenapa merangkai? Karena cara berpikirnya mungkin ini ya orang-orang insting itu tuh seperti ini apa namanya mengambil belahan-belahan yang dia jadikan suatu kesimpulan ya cara berpikir itu holistik gitu loh melihat secara umumnya baru dia simpulkan gitu lalu juga orang-orang insting itu biasa tipikal orang yang geraknya itu refleks ya spontan karena dia nggak punya lapisan dominan
ya. Letaknya di tengah, nggak punya lapisan otak dominannya, sehingga geraknya refleks gitu. Lalu juga orang-orang insting ini tipikal orang yang senang berkorban. Nah, lagi-lagi nih, biasanya orang-orang insting itu tipikal orang yang senang nolong, ya, senang punya peran gitu. Ibaratnya mah dia tuh lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan berpikir secara otomatis gitu ya. Kalau udah mengambil keputusan tuh biasanya tipikal orang yang tanpa dipikir gitu. Seperti itu. Nah, yang membedakan insting dengan yang lainnya itu chemistry-nya nih. Chemistry itu tuh bahagia. Ibaratnya mah orang insting nih udah bisa nolong orangnya tuh udah bikin dia bahagia gitu loh. Punya peran gitu ya, dia dibutuhkan, dia dilibatkan, itu tuh udah buat dia bahagia. Makanya nggak muluk-muluk nih buat orang-orang insting ya, gitu. Arah mereknya ada pada perannya dia. Semakin banyak peran gitu yang dia lakukan ya dengan keserbabesaannya itu semakin buat dia tuh terpakai gitu ya, merasa berguna gitu. Bisa mengambil kebermanfaatan. Dan motonya gitu ya, buat orang-orang insting, you get what you give gitu. Jadi apa yang kamu berikan ya itu yang kamu bakal kamu terima. Itu biasanya seperti itu orang-orang insting. Nah, itu ya teman-teman yang tadi tips keduanya adalah kita harus tahu dulu nih potensi kita tuh apa gitu. Dan salah satu gitu ya, cara kita mengetahui potensi kita dari tes kepribadian cara modern tadi. Ya, salah satu tes kepribadian yang paling aku suka adalah tes Stephen. Karena gitu ya, dia tuh simple ya. Cuman mudah banget gitu sama 9 personality genetik. Nggak perlu ngapalin sampai belasan-belasan gitu ya, atau puluhan-puluhan gitu. Dan akurat gitu ya Stephen ini, ya secara akurasinya udah tinggi banget sekitar 95%. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tes Stephen masih ragu, nggak usah ragu lagi karena ini udah trust banget ya, udah akurat banget gitu. Secara validitasnya dan reliabilitasnya udah tinggi, udah teruji. Dan aplikatif Stephen ini ya, jadi memang bisa masuk kemana aja gitu loh. Ke ranah bidang parenting, lalu tuh couple, pasangan, ya, cara belajar, cara mengajar, atau bisnis, profesi, itu bisa banget gitu ya teman-teman. Dan gitu ya, kalau misalkan tadi tips yang kedua, kita harus tahu potensi diri kita apa. Yang ketiga, kita harus tahu nih, peran kita tuh apa. Nah, setelah kita tadi udah tahu potensi dasar kita tuh apa, secara genetiknya, yang dimana sifat itu nggak akan pernah berubah gitu. Kita harus tahu juga peran kita sesuai genetik itu apa. Ibaratnya tuh seperti fitrahnya kita gitu. Yang kalau buat orang sensing itu sebagai player, pemain. Karena biasanya orang-orang sensing itu seneng ya, dia tuh terlibat langsung, seneng terjun langsung. Makanya kalau misalkan milih profesi juga biasanya kalau buat orang-orang sensing itu tipikal yang memang bagusnya ketika dia kerja di lapang, gitu ya, atau sesuai dengan kekuatannya sensing. Yang dimana kekuatannya di mana? Kekuatannya tadi sesuai dengan 4 kunci tadi, atau kekuatannya sensing gitu ya, yang jago meniru, gitu ya, detail, teliti, gitu-gitu. Dan orang sensing juga peran itu sebagai frontliner atau garda terdepan, yang dimana dia banyak tampil gitu ya, naik ke panggung, menjadi brand ambassador atau menjadi suatu apa ya jaminan dirinya itu begitu. Ini peran untuk orang sensing. Lalu thinking ya, lagi-lagi tadi thinking gitu ya, kemampuannya dalam berpikir yang motonya juga be an expert gitu ya dan be the best. Maka peran terbaiknya adalah menjadi expert, menekuni satu bidang spesialis. Kalau teman-teman mengambil profesi, contohnya mungkin dokter gitu ya, buat orang thinking, coba deh, dokternya nggak hanya dokter umum, tapi dokter spesialis gitu ya. Sedangkan kalau buat orang thinking extrovert, akan lebih baik menjadi chief ya, menjadi komando gitu loh, yang mengatur segala hal gitu. Itu untuk sensing dan thinking. Lalu untuk intuiting, perannya sebagai inisiator. Karena tadi ya, orang-orang intuiting itu tipikal orang yang suka ngasih ide-ide out of the box. Ya, menjadi pembaharu, menjadi assembler, maka menjadi inisiator dan reformer itu menjadi sesuatu yang cocok banget buat orang-orang intuiting. Lalu kalau feeling, nah tadi kan kemampuan memimpinnya itu sangat-sangat benar-benar ini ya, suatu hal yang bisa diandalkan gitu ya dan juga bisa menggembleng orang. Maka menjadi leader dan kingmaker suatu peran yang bagus banget buat orang-orang feeling. Dan bedanya gini, kalau misalkan feeling, yang leadernya feeling introvert gitu ya, dia tuh menjadi leader yang memang benar-benar tampil gitu ya. Maka tadi dia kan eh, dicintai gitu loh. Yang dimana dia ketika tampil gitu, dia jadinya tahu gitu loh. Bahwasannya dengan cintanya itu gitu ya, dia bisa dapat cinta. Sedangkan kalau untuk feeling extrovert, dia kingmaker, ibaratnya sebagai pencetak orang ya.
Mungkin kalau bedanya lagi gitu ya, leader itu yang tampil, sedangkan kingmaker itu adalah yang di balik layar. Nah, kalau buat insting, peran terbaiknya adalah menjadi partner atau penghubung. Karena gitu ya, lagi-lagi juga nih sama tipikal insting ya, yang dimana dia itu kan tipikalnya senang menjadi pendamai gitu ya, atau penengah gitu, atau pelengkap gitu ya. Karena insting juga kan tipikal orang-orang yang biasanya generalis, ya, bukan spesialis. Itu. Itu dia untuk peran dari masing-masing sesuai dengan genetiknya. Yang kalau kita atau teman-teman sudah tes TV kan gitu ya, tahu nih gitu kan profesi terbaiknya apa gitu, lalu sekolah terbaiknya apa gitu ya, itu akan mengarahkan ke sini gitu. Nah, itu dia tadi ya tips dari apa namanya aku terkait bagaimana sih kita menetapkan tujuan hidup kita sesuai dengan potensi diri kita. Dan kalau teman-teman gitu ya, kita perumpamaan nih ya, bahwasannya kalau misalkan teman-teman yang dimana fokus kepada kekuatan teman-teman gitu ya, yang kalau misalkan kita mau ibaratkan tuh kekuatan itu seperti tadi dominannya kita, yang dimana kalau misalkan teman-teman nih dominannya pakai tangan kanan gitu ya, contohnya mungkin mau makan mau minum gitu ya, atau tugas kerja gitu ya, itu ibarat seperti kekuatannya teman-teman, dan tangan kiri dan teman-teman adalah kelemahannya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ditanya gitu ya, bahwasannya kalau eh pengen makan minum gitu ya, tiba-tiba disuruh berubah pakai tangan kiri, kalau misalkan ditanya bisa nggak? Bisa banget gitu. Tapi bakal optimal nggak? Bakal maksimal nggak? Nah, contohnya kalau misalkan tadi teman-teman sudah tahu nih gitu ya, dengan tes-tes itu ternyata potensinya teman-teman tuh seperti ini gitu ya, sensing kah, thinking kah gitu. Tapi teman-teman tuh pengen ngambil peran di luar jalur teman-teman. Kalau misalkan ditanya bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Tapi itu butuh apa? Butuh usaha yang ekstra, ya. Butuh usaha yang maksimal. Karena ibaratnya seperti tangan ini gitu loh. Kalau misalnya kita tahu kekuatan kita di mana, yang di mana tangan kanan, tiba-tiba kita berubah menjadi tangan kiri gitu ya. Ya itu bisa sebenarnya. Tapi mungkin nggak maksimal, atau dia harus ngoyo-ngoyo dulu tuh biar bisa selancar atau semulus pakai tangan kanan. Nah, ibaratnya seperti itu. Dan gitu ya. Teman-teman pernah nggak nih ya dititipin barang? Pertama kali yang biasa ditanya sama kode tuh apa? Isinya nggak sih? Ya, karena kalau misalkan beda isi, pasti beda juga nih treatmentnya. Sama, itu kayak diri kita juga ya. Kita semuanya ini itu punya isi yang berbeda-beda, ya. Ya, dimana cara kerja otak kita beda-beda. Dan ketika isinya berbeda, pasti treatmentnya juga berbeda, gitu. Dan sudah mengertikah kita sama yang Tuhan titipkan ini, gitu ya? Sudah ngertikah kita sama diri kita ini ya gitu ya? Ibadah kita tuh seperti titipan gitu loh. Atau kita sudah ngerti nggak sih sama yang Tuhan titipkan selain diri kita? Mungkin pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita gitu ya, atau teman-teman kita gitu. Jadi buat teman-teman semua di sini gitu ya, yang masih bingung sama tujuan hidupnya, boleh nanti nih lakuin 3K. Tadi apa? Know your reason, know your potential, sama know your roles. Jadi tahu ya sama alasan teman-teman hidup di dunia itu buat apa. Tahu potensi minat bakatnya apa, sehingga teman-teman bisa mengembangkannya. Dan teman-teman tahu rules teman-teman tuh apa, sehingga teman-teman tuh hidup nggak hanya sekedar hidup ya, tapi bisa menebarkan kebermanfaatan dan kebaikan. Begitu.